예요. 석유수 논문 내가 갖고 있어요. 이제 내가 왔으니 피스라고 불리는 건데 일종의 자백죄예요. 네가 가져간 돈 뭔가 미호는 걱정 안 해도 돼. 석유수 논문 어디에 숨겼어? 탈옥이 아니라 납작. 미안해요 형. 제리가 빅마우스 정체를 알고 있을 수 있습니까? 거짓을 숨기는 가장 완벽한 곳이 어딘 줄 알아? 넌 누구야? 왜? Berikut adalah bocoran Big Mouth episode 8 yang bakal tayang perdana pada Sabtu mendatang. Bocoran sinopsis Big Mouth episode 8 ini dibagikan untuk penonton yang penasaran dengan kelanjutan kisahnya. Simak bocoran Big Mouth episode 8 berikut ini yang akan membahas terungkapnya cara Big Mouth mengawasi pergerakan Chang Ho selama di penjara Gucheon. Miho berusaha sekuat tenaga untuk melepas cengkeraman kuat dari seorang pria tak dikenal di bagian lehernya. Ketika menyadari tenaganya kalah kuat, Miho memikirkan cara lain. Ia pun teringat dengan semprotan merica pemberian ayahnya yang selalu ia bawa kemana-mana. Setidaknya itu bisa melumpuhkan pria misterius tersebut walau hanya sementara. Miho pun dengan hati-hati mengambil benda kecil itu di saku celana. Miho langsung menyemprotkan semprotan merica dengan cepat ke mata pria tak dikenal itu. Usahanya berhasil, Miho lolos dari percobaan pembunuhan. Pria itu merintih kesakitan sambil memegangi matanya. Meski demikian, dia tidak menyerah, pria itu masih saja berusaha meraih Miho. Miho tentu bisa menghindar karena mata pria itu masih terpejam menahan pedih dengan tangannya yang menggapai asal. Suatu ketika, pria itu berhasil menangkap Miho. Dengan sedikit ilmu bela diri yang pernah dipelajarinya dari Chang Ho, dia berhasil melumpuhkan pria itu untuk yang kedua kalinya. Miho menggigit tangan pria itu yang berhasil meraihnya lalu ditendangnya tengkuk pria itu hingga membuatnya pingsan. Setelah melihat pria tak dikenal itu pingsan, barulah Miho merasakan ketakutan yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Miho memojok sambil memencet tombol bantuan lift berulang kali dengan sesekali menengok ke arah pria yang menyerangnya. Beruntung tak lama setelah itu, dua orang teknisi datang. Mereka menyelamatkan Miho dan pria yang pingsan itu secara bergantian. Begitu terbebas dari lift macet, Miho langsung menelepon polisi guna melaporkan kejadian yang baru saja ia alami. Sementara pria yang menyerang Miho itu mendapat perawatan dari rumah sakit, sebelum ia tersadar, polisi sudah terlebih dahulu sampai di rumah sakit. Miho juga menelepon sang ayah. Begitu dia datang, Miho langsung memeluk ayahnya dan menangis ketakutan. Miho pun meminta tolong kepada ayahnya untuk jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada Chang Ho karena tak ingin membuatnya cemas. Sementara itu, Chang Ho tersadar dari pingsannya di ranjang klinik penjara. Beruntung nyawanya tidak melayang usai merasakan sakit pada perutnya dan sesak napas. Chang Ho mendengar penjelasan dokter jikalau penyebab sakit pada perutnya itu dikarenakan keracunan makanan. Dokter pun meminta Chang Ho untuk berhati-hati mulai sekarang terutama soal makanan dan minuman. Dokter menjelaskan jika racun yang tak sengaja pernah dikonsumsi Chang Ho itu memang tidak membahayakan kalau dikonsumsi sekali. Namun beda ceritanya bila racun itu dikonsumsi berkali-kali, hal ini bisa menyebabkan kematian. Setelah mendengar perkataan dokter, Chang Ho menduga bahwa kejadian yang ia alami ini merupakan bentuk peringatan. Chang Ho menemukan selembar kartu tarot yang terselip di dalam sakunya. Ia ambil kartu itu dan dia lihat isi gambarnya. Gambar kartu tarot itu bermakna peringatan, sesuai dengan dugaan Chang Ho. Itu artinya, Big Mouth mungkin tengah kesal dengan tingkah laku Chang Ho dan memperingatkannya. Jika Chang Ho berani macam-macam dengan Big Mouth,
maka dia akan mati. Begitu kesimpulan yang suami Miho dapatkan dari makna kartu tarot itu. Chang Ho pergi dari klinik dan bergegas menuju gereja. Saat baru sampai lorong, ia melihat Jerry masuk gereja. Hal ini tentu sangat aneh bagi Chang Ho mengingat Jerry beragama Buddha. Selama ia mengenalnya, Chang Ho pun mengikuti Jerry dengan hati-hati. Begitu melihat Jerry masuk ke ruang pengakuan dosa, Chang Ho mengendap masuk ke ruang pengakuan dosa yang tepat berada di samping ruangan yang dimasuki Jerry. Di situ Chang Ho mengintip apa yang dilakukan Jerry. Kemudian Chang Ho melihat Jerry mengambil sebuah kartu tarot yang terselip di dalam Alkitab. Kartu tarot itu jelas merupakan kartu yang dikirim Big Mouse kepada Chang Ho. Saat Jerry pergi, Chang Ho pun mengikutinya. Chang Ho ingin mengetahui kebenarannya dari Jerry. Alhasil keduanya pun membicarakan hal rahasia secara empat mata di toilet kosong. Chang Ho langsung bertanya alasan Jerry mengambil kartu tarot itu. Jerry menjawab dengan santai bahwa dia hendak mengembalikan kartu itu ke tahanan 1420. Jerry merasa kartu tarot itu milik tahanan 1420 yang tak sengaja tertinggal di ruang pengakuan dosa sehingga ingin mengembalikannya. Jerry juga menjelaskan soal dirinya yang berpindah keyakinan dari Buddha ke Kristen. Itulah sebabnya ia masuk ke gereja untuk beribadah. Saat Jerry memasuki ruang pengakuan dosa dan membuka Alkitab, itulah ia melihat kartu tarot. Dia mengaku pergi sebentar dari gereja untuk mengembalikan kartu itu ke pemiliknya. Chang Ho yang tak melihat tanda-tanda kebohongan dari Jerry pun mengangguk mengerti, meski sebetulnya ia belum percaya 100%. Setidaknya untuk saat ini, Chang Ho berinisiatif untuk memantau gerak-gerik Jerry diam-diam. Dia pun kembali ke gereja. Di dalam gereja, Chang Ho duduk di bangku baris nomor 2 di mana tak jauh di depannya itu ada patung Bunda Maria. Chang Ho melihat ke arah salib besar. Sementara pikirannya berkelana di tempat lain, dia berpikir keras terkait identitas Big Mouse dan mengapa dia bisa tahu pergerakan Chang Ho selama di penjara. Masuk akal jika dia adalah salah satu tahanan di penjara Gucheon sehingga mengetahui gerak-geriknya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya Big Mouse tidak bekerja sendiri. Kalaupun dia memang bekerja sendiri dan ada di antara para tahanan dan sipir di penjara Gucheon, bagaimana dia bisa tahu kehidupan dunia luar? Disitulah Chang Ho mengambil kesimpulan dengan yakin bahwa ada kaki tangan Big Mouse di penjara Gucheon. Sementara sosok Big Mouse-nya sendiri kemungkinan besar bertugas memantau kehidupan di luar penjara. Saat hendak pergi, Chang Ho tak sengaja melihat patung Bunda Maria yang berdiri di depan gereja. Niatnya terhenti dan Chang Ho mengamati sekali lagi patung Bunda Maria itu. Dia merasakan ada yang aneh dari patung tersebut. Chang Ho bergerak kian mendekati patung Bunda Maria. Setelah sekian lama mengamati, dia menemukan sumber keanehan di sana. Sumber keanehan itu yakni cahaya kecil berwarna merah yang berkedip di mata kanan patung Bunda Maria. Dari kejauhan emang tak tampak, tapi kalau dilihat dari dekat, cahaya itu bisa terlihat jelas. Chang Ho tahu fungsi dari benda itu. Chang Ho mendekati wajahnya sekitar 2 jengkal dari patung Bunda Maria dan tersenyum miring menatap cahaya merah yang berkedip itu. Chang Ho lalu bertanya, "Apakah kamu Big Mouse?" Ke arah cahaya yang berkedip. Jadi, benda itu ternyata adalah kamera tersembunyi yang sengaja diletakkan di sana. Big Mouse asli mungkin memerintahkan seorang tahanan atau petugas sipir untuk meletakkan kamera yang sangat kecil itu di sana. Itu artinya, dugaan Chang Ho benar bahwa memang ada kaki tangan Big Mouse di penjara Gucheon, sementara sosok aslinya memantau dari luar penjara. Kamera tersembunyi yang ada di dalam gereja itu sedang dipantau oleh seorang pria yang mengenakan pakaian serba hitam dengan tudung yang menutupi wajahnya.
Pria itu seperti Mio tengah ngomong duduk di suatu ruangan gelap dan ada banyak monitor yang menampilkan rekaman CCTV penjara Gucheon di hadapannya. Mulut pria itu menyeringai ketika melihat muka Chang Ho di depan kamera tersembunyi di gereja. Sementara tangan pria yang diyakini sebagai Big Mouse asli itu meremas kuat gelas kertas biasa digunakan untuk meminum kopi yang sedari tadi digenggamnya. Siapakah sosok Big Mouse asli yang selama ini memantau Chang Ho dari luar penjara? Dan siapa kaki tangannya yang menurut keyakinan Chang Ho berada di dalam penjara Gucheon? Saksikan drama Korea Big Mouse episode 8 yang akan tayang pada Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022 pukul 21.50 KST di saluran TV MBC dan layanan streaming online Disney Plus Hotstar.